Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku kelas 8A dan 8B. Hari ini kita belajar matematika kembali ya, tapi masih bab 1 yaitu pola bilangan. Kemarin kita sudah membahas sampai dengan pola bilangan Pascal. Nah, hari ini kita akan membahas barisan aritmetika dan barisan geometri. Oke, disimak ya. Barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap. Suku itu maksudnya Nah, atau yang Ibu bilang kemarin adalah urutan. Urutan pertama, urutan kedua, atau bisa disebut dengan suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Dalam barisan aritmatika, kita akan sering melihat rumus UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Apa itu A? A adalah urutan pertama atau suku pertama. UN adalah urutan ke N, misalnya N-nya 1, 2, 3 berarti urutan ke 1, kedua, ketiga. B adalah beda. Dan B sendiri itu memiliki rumus UN dikurangi UN-1. Oke, untuk lebih pahamnya, Ibu kasih contoh soal. Misalnya ada sebuah sebuah barisan aritmetika yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kelihatan ya, suku yang pertama atau U1 atau A-nya itu adalah 4. Jadi A sama dengan 4. Nah, kita lihat bedanya. Apa sih bedanya? Bedanya itu adalah lompatannya di sini berapa? Plus 4. Oke. Apakah sama dari 8 ke 12? Plus 4. Sama ya. Apakah sama 12 ke 16? Plus 4. Sama ya. Ini juga plus 4. Jadi kita ketahui berarti bedanya adalah 4. Paham ya? Apa itu A, apa itu B. Nah, sekarang bagaimanakah rumus untuk mendapatkan suku ke N atau urutan ke N? UN itu tadi kan rumusnya adalah A ditambah N-1 kali B. Nah, UN sama dengan A-nya itu kan 4 ditambah N-1, B-nya itu 4. Berarti kalau kita mencari UN itu rumusnya adalah 4 ditambah 4 kali N. Ayo digunakan aljabarnya waktu kemarin kelas 7. Kita hitung pelangi ya. 4 kali N hasilnya adalah 4N. 4 kali min 1 hasilnya adalah min 4. Benar ya? 4N min 4. Karena di sini ada plus 4, di sini ada min 4, bisa kita coret ya. Hasilnya adalah 0. 4 kurangi 4, 0. Jadi UN-nya adalah 4N. Nah, kita udah dapat rumusnya nih. Bagaimana menggunakan rumus UN sama dengan 4N? Oke, kita akan mencoba mencari U ke 10 atau urutan ke 10. Berapakah U ke 10? U ke 10 dari barisan yang sudah kita ketahui, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. U ke 10-nya berapa? Tadi rumusnya adalah UN sama dengan 4N. Berarti, nggak kelihatan ya.
Berarti U10 sama dengan 4. N-nya diganti 10, hasilnya jadi 40. Gitu ya nak? Gampang kan? Gampang dong. Ini adalah contoh soal yang pertama. Soal latihan yang pertama. Misalnya ibu punya sebuah barisan yaitu 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Pertanyaannya adalah berapakah A-nya? Nanti kalian cari ya, sama seperti tadi caranya. Berapakah B-nya? Habis itu apakah rumus UN-nya? Nah, terus bantu ibu untuk mencari U ke-15-nya berapa. Oke, soal pertama udah ya. Selanjutnya diperhatikan ya, ini tugas hari ini yang pertama. Selanjutnya ibu akan kasih contoh soal yang kedua. Oke, kita lanjutkan. Misalnya ada soal U6 sama dengan 27, U9 sama dengan 36. Berapakah U yang ke-12 atau suku yang ke-12? Oke, cara mengerjakannya seperti ini ya. Yang pertama itu adalah U6 sama dengan 27. Kita tadi kan sudah mengenal tuh rumus UN sama dengan A tambah N-1 beda. Berarti kalau misalnya U6 kita ubah menjadi A ditambah 5B. Dapat dari mana? 5B-nya yaitu 6 dikurangi 1 kali B. Paham ya? Sama dengan 27. Ini kita simpen nih sebagai persamaan 1. Selanjutnya U9 kita ubah. U9 sama dengan 36 itu kita ubah sama. Jadi A tambah 8B sama dengan 36. Dapat dari mana 8-nya? Itu sebagai persamaan kedua ya. Dapat dari mana 8-nya? Dari 9 dikurangi 1. Paham ya? Gampang banget nih. 5-nya dapat dari mana? Dari 6 kurangi 1. 8-nya dapat dari mana? Dari 9 kurangi 1. A-nya tetap sama-sama A, sama-sama ditambah. Paham ya? Nah, kalau kita sudah ubah bentuknya seperti ini, kita gunakan cara eliminasi. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan satunya itu adalah persamaan satunya adalah tadi A tambah 5B sama dengan 27. Persamaan 2 adalah A tambah 8B sama dengan 36. Sudah diurutkan seperti ini, berarti kita tinggal kurangi. Eliminasi ini kita adalah eliminasi yang paling gampang, yaitu kita eliminasi A. Eliminasi itu artinya menghilangkan. Kita akan menghilangkan huruf A untuk mendapatkan huruf B. Berarti A dikurangi A, hasilnya habis ya, 0 ya. Coret-coret, tidak usah ditulis di sini. Sekarang 5B dikurangi 8B. 5 bebek dikurangi 8 bebek, berarti kita masih punya hutang 3 bebek ya. Sekarang 27 dikurangi 36, besaran mana 27 sama 36? Besaran 36, berarti karena ini dikurangi hasilnya negatif karena lebih besar 36. Sekarang 36 kurangi 27 adalah 9. Nah, gimana cara mendapatkan B-nya? Ayo diingat-ingat lagi. Kalau di sebelah kirinya udah tanda negatif dan sebelah kanannya negatif, bisa kita sama-sama coret. Jadi sisanya adalah 3B sama dengan 9. Dapat dari mana B-nya? Ayo, kalau misalnya kalian lupa cara aljabarnya, kalian tebak deh. 3 dikali berapa hasilnya 9? 3 kali berapa hasilnya 9? Atau 9 dibagi 3. Jadi B-nya adalah 3. Paham ya? Kita sudah dapat B-nya. Berarti kita tinggal mencari
A-nya kita dapat. Sekarang kita substitusi. Nah, kita dapat B-nya. Kita pakai persamaan pertama aja yang gampang. A ditambah 5B sama dengan 27. B-nya kita udah dapat 3, kita ganti. Jadi, nggak kelihatan ya. Jadi A ditambah 5 dikali 3, hasilnya 27. Nah, A ditambah 5 kali 3 berapa? 15 sama dengan 27. Jadi A sama dengan, ayo kalau misalnya kalian lupa cara aljabarnya, berarti kalian harus tebak-tebakan nih. Suatu bilangan kalau ditambah 15 hasilnya 27. Jadi bilangan berapa yang ditambah 15 hasilnya 27? Atau 27 dikurangi 15. Berapa? 12 ya. Jadi A-nya adalah 12. Kita udah dapat nih, B-nya 3, A-nya 12. Pertanyaannya tadi soalnya apa? Yang ditanya adalah U12 atau suku ke-12 atau urutan yang ke-12. Urutan ke-12 itu berapa sih? Kalau urutan ke-12 berarti kita kembali lagi. U12 itu adalah A ditambah 11B. Nah, benar nggak? U12 sama dengan A ditambah 11B. Jadi A-nya kan kita udah dapet nih tadi. A-nya adalah, kelihatan nggak? A-nya adalah 12 dan B adalah 3. Jadi kita ganti A-nya 12 tambah B-nya itu 3. Berarti suku ke-12 adalah 45. Paham ya? Paham, gak terlalu sulit. Oke, soal selanjutnya adalah yang nomor 2. Apabila diketahui U15 sama dengan 73, U20 sama dengan 98, silahkan cari A-nya berapa, B-nya berapa, dan U ke-17-nya berapa. Caranya sama ya kayak tadi ya, pakai eliminasi dan substitusi. Oke, selanjutnya adalah kita akan mencoba mengerjakan soal cerita. Misalnya, ada seorang pemetik kebun memetik mangga setiap hari dan mencatat banyaknya mangga yang dipetiknya. Banyaknya mangga yang dipetiknya pada hari ke-N memenuhi rumus UN sama dengan 60 tambah 24N. Pertanyaannya adalah, banyak jeruk yang dipetik pada hari ke-10 adalah... Oke, cara mengerjakannya sama seperti tadi. Kita kan sudah dapat rumusnya nih, UN sama dengan 60 tambah 24N. Maka U ke-10 itu sama dengan 60 ditambah 24 kali 10. Karena rumusnya adalah UN sama dengan 60 tambah 24N. Kalau rumusnya beda lagi ya caranya ya, sesuai dengan rumusnya yang diketahui. Jadi 60 ditambah 240, maka hasilnya adalah 300. Jadi pada hari ke-10 itu banyaknya, kok jeruk sih, banyaknya mangga. Ya Allah, keder nih. Banyaknya mangga yang dipetik pada hari ke-10 adalah 300 buah jeruk. Oke, sekarang pertanyaan untuk soal yang ketiga. Jadi tugas kalian udah ada yang ketiga ya. Yang pertama tadi untuk mencari rumus, yang kedua cari A, B, dan U ke-17. Sekarang soal yang ketiga adalah, dengarkan baik-baik. Pada suatu gedung kesenian, terdapat kursi yang disusun dengan jumlah kursi pada baris pertama itu 16 kursi, baris kedua 21 kursi, baris ketiga 26 kursi, baris keempat 31 kursi, dan seterusnya selalu bertambah 5 kursi. Jika di dalam gedung itu terdapat 10 baris kursi, berapakah kursi pada baris ke-9
Dengarkan baik-baik ya, pertanyaannya adalah berapa kursikah pada baris ke-9? Dengarkan baik-baik lagi ceritanya. Pada suatu gedung kesenian, terdapat kursi yang disusun dengan jumlah kursi pada baris pertama. Baris pertamanya adalah 16 kursi. Baris keduanya 21 kursi. Baris ketiganya 26 kursi. Dan baris keempatnya adalah 31 kursi. Dan seterusnya selalu bertambah 5 kursi. Jika di dalam gedung terdapat 10 barisan, berapakah kursi yang ada pada baris ke-9? Berapakah kursi yang ada pada baris ke-9? Oke, untuk barisan aritmetika udah ada 3 tugas ya. Selanjutnya kita akan mempelajari barisan geometri. Sekarang kita akan belajar tentang barisan geometri. Apa sih barisan geometri itu? Barisan geometri adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan mengalihkan atau membagi dengan suatu bilangan tetap. Nah, di dalam barisan geometri ini akan sering kalian gunakan rumus seperti ini, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1 atau UN sama dengan R dikali UN-1 atau R sama dengan UN dibagi UN-1. Apa sih R itu? R itu adalah rasio atau pembanding. Beda dengan yang barisan aritmetika ya. Tadi barisan aritmetika ada B, yaitu beda. Dan sekarang di barisan geometri ada R, yaitu rasio atau pembanding. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada contoh ya, yaitu U10-nya 512 dan U5-nya adalah 16. Pertanyaannya adalah berapakah R-nya, berapakah A-nya, berapakah rumus suku ke N-nya, dan berapakah suku ke 8-nya. Oke, kita akan coba mengerjakannya. Oke, kita pertama-tama adalah mengubah bentuk U10 dan U5. U10 itu artinya AR pangkat 9. 9-nya dapat dari mana? Dari 10 dikurangi 1. Nah, U5 kita ubah jadi AR pangkat 4. 4-nya dari mana? Dari 5 dikurangi 1. Kalian tidak harus U10 per U5. Boleh U5 per U10. Yang pasti di belakangnya harus mengikuti. 512 ini kan punyanya U10. Jadi dia karena U10-nya di atas, maka 512-nya di atas. K16-nya ini kan punyanya U5. U5 itu kan di bawah. Jadi maka 16-nya juga di bawah. Kalau mau kalian balik, U5-nya yang di atas, U10-nya yang di bawah, berarti di sini 16-nya juga ikut di atas dan 512-nya ikut di bawah. Ini ibu pakai U10 di atas, U5 di bawah. Nah, karena U10 dan U5 udah ibu ganti jadi AR pangkat 9 per AR pangkat 4, yang sebelah sini tetap ya. Itu maka karena di sini A-nya sama-sama A, kita coret. Sisanya adalah R pangkat 9 dan R pangkat 4. Kalau misalnya bilangan pangkat dibagi, berarti nanti hasilnya akan dikurangi. Jadi hasilnya adalah R pangkat 9 dikurangi 4. 512 bagi 16 langsung aja ya. 512 dibagi 16 itu adalah 32. Nah, R pangkat 9 kurangi 4 itu berapa? Berarti R pangkat 5 hasilnya 32. Sekarang pertanyaannya adalah R-nya itu berapa? Nah, kalian ingat dong bilangan pangkat 5. Angka berapa yang dikalikan dengan angka yang sama sampai 5 kali angka yang sama itu hasilnya 32. Misalnya 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Udah 5 kali kan angka yang sama hasilnya 1. Sekarang angka berapa yang dikalikan sampai 5 kali angka yang sama itu hasilnya 32, yaitu adalah angka 2.
Kenapa? Karena 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 32. Jadi R pangkat 5 sama dengan 32, maka R-nya adalah 2. Dapat ya R-nya 2. Pertanyaan yang kedua adalah A-nya berapa? Kalau R-nya sudah dapat 2, A-nya berapa? Kita pakai U5 aja deh. U5 tadi kan sama dengan 16. U5 itu rumusnya adalah AR pangkat 4. Hasilnya 16. R-nya kita udah dapat 2, kita masukkan jadinya A 2 pangkat 4. A dikali 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 itu adalah 16. Jadi karena A dikali 16 sama dengan 16, berapakah A dikali 16? Hasilnya 16, berarti artinya 16 per 16. Hasilnya adalah 1. Berarti A sama dengan 1. Oke, R-nya dapat, A-nya dapat. Sekarang kita akan mencari rumus suku ke N. Oke, kita lanjutkan. Berapa sih rumus UN-nya? Kita tadi tahu kan UN itu A R pangkat N min 1. Nah, A-nya kita udah dapat 1 dan R-nya kita udah dapat 2. Tadi kita langsung masukin aja. UN sama dengan A dikali R-nya 2 pangkat N min 1. Jadi hasilnya adalah UN sama dengan 2 pangkat N min 1. Dapat nih rumus UN-nya. Pertanyaan selanjutnya adalah U ke 8. Berarti kita tinggal cari U ke 8-nya. U8. Kelihatan nggak? Nah, U ke 8 itu sama dengan 2 dikali 8 dikurangi 1. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 7. Oke, kita udah dapat ya U ke 8-nya. Pertanyaannya udah dapat semua, R-nya udah dapat, A-nya udah dapat, rumus UN-nya udah dapat, dan U ke 8-nya udah dapat. Sekarang Ibu akan siapkan tugasnya. Oke, soal nomor 4 atau tugas yang keempat. Apabila diketahui barisan geometri seperti yang sudah Ibu tulis, yaitu 2, 6, 18, 54, dan seterusnya, itu carilah berapakah A-nya. Ingat ya, A itu tadi apa? Berapakah A-nya? R-nya berapa? Rumus UN-nya apa? Dan U ke 10-nya berapa? Cari ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari.